Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfa Kamal, jurusan PAI NIM 124 dari PAIJ. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam tauhid. Penjelasan yang pertama yaitu mengenai pengertian tauhid. Kata tauhid berasal dari bahasa Arab, masdar dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Secara etimologi, tauhid berarti keesaan. Yang dimaksud adalah iktikad atau keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu esa, tunggal atau satu. Tauhid juga memiliki pengertian keyakinan tentang satu atau esanya Tuhan dan segala pikiran dan teori beserta dalil-dalilnya yang menjurus kepada kesimpulan bahwa Tuhan itu satu, sehingga disebut dengan ilmu tauhid, yang di dalamnya termasuk soal-soal kepercayaan dalam agama Islam yang meliputi rukun iman yang jumlahnya ada 6 macam. Kemudian pengertian tauhid menurut para ulama, yang pertama yaitu ada Muhammad Abduh. Beliau berpendapat bahwa tauhid ialah suatu ilmu yang membahas tentang wujud Allah, sifat-sifat yang wajib tetap padanya, sifat-sifat yang boleh disifatkan kepadanya, dan tentang sifat-sifat yang sama sekali wajib dilenyapkan padanya. Dan juga membahas tentang Rasul-Rasul Allah, meyakinkan tentang kerasulan mereka, apa yang boleh dihubungkan atau dinisbatkan kepada mereka, dan apa yang terlarang menghubungkannya kepada diri mereka. Kemudian pengertian tauhid di dalam Al-Ta'rifat Al-Jurjani yang menegaskan bahwa tauhid ditinjau dari sisi terminologinya. Kemudian dapat didefinisikan yang berupa tauhid secara istilah menurut ahlul hakikoh adalah merumuskan zat Allah Subhanahu wa taala dari segala yang tersirat dalam pemahaman, yang tergambar dalam prasangka dan pikiran. Dan tauhid ini mencakup 3 macam: mengetahui Allah dalam rububiyahnya, mengakui keesaannya, dan menegasikan Tuhan-Tuhan lain secara total. Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan mengenai pengertian tauhid adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun yang ada di sekitar kita, yang ada di alam semesta ini. Mengesakan Allah atau mensatukan Allah Subhanahu wa taala dalam hal mencipta, menguasai, mengatur, dan memurnikan atau mengikhlaskan peribadahannya hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala saja, sehingga kita dapat memahami bahwasanya semua yang terjadi ataupun semua yang kita alami dan kita dapatkan itu benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian materi selanjutnya yaitu macam-macam tauhid. Yang pertama ada tauhid rububiyah. Rububiyah berasal dari kata rob yang digunakan dengan penggunaan hakiki dan juga digunakan untuk yang lain secara majazi atau idofi dan tidak untuk yang lain. Karena Allah adalah Rob yang hak bagi alam semesta, tidak ada yang bisa menyamai bahkan menandinginya. Maka kita harus meyakini akan ketuhanannya dan tidak menyekutukannya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan tauhid rububiyah itu ialah meyakini tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala, karena tidak mungkin ada suatu apapun yang lepas darinya dalam hal penciptaan suatu benda atau urusan. Bahkan bila ada, dia menghendaki pasti terjadi, dan bila tidak menghendaki maka tidak mungkin terjadi. Kemudian Ibnu Qayyim menjelaskan nama Rob terhimpun padanya makna yang mencakup bagi seluruh makhluk, yaitu yang menguasai segala sesuatu dan menciptakan serta maha mampu untuk melakukan hal tersebut. Dan itu semua tidak mungkin luput sedikit pun dari rububiyahnya. Dan setiap apa yang ada di langit serta di muka bumi adalah hamba yang ada dalam genggamannya, dalam arti genggamannya Allah Subhanahu wa taala serta di bawah kekuasaannya. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya tauhid rububiyah adalah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ialah Tuhan yang harus kita sembah dan tidak ada sekutu baginya. Seluruh alam semesta beserta isinya yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki segala sesuatu maka akan terjadi. Maka sebaliknya, apabila Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki segala sesuatu maka tidak akan terjadi pula. Kemudian macam-macam tauhid. Yang kedua ada tauhid uluhiyah. Uluhiyah berasal dari kata hu, yaitu artinya Tuhan. Jika dimasukkan alam syamsiah menjadi kata al-ilah dan digabungkan menjadi Allah, jadi kata Allah adalah ma'rifah dan ilah. Secara etimologi kata ilah mempunyai makna sesuatu yang disembah al-ma'bud, yaitu
yaitu sesuatu yang memiliki kekuasaan yang besar dan tidak terbatas. Yang dimaksud tauhid uluhiyah ialah merupakan ibadah hanya kepada Allah semata-mata. Keyakinan akan uluhiyah ini merupakan pokok yang disepakati oleh kaum muslimin tanpa perbedaan pendapat sepanjang sejarah Islam. Kemudian pengertian tauhid uluhiyah menurut Syekh Ibnu Abdullah Al-Fauzan yang mengatakan bahwasanya tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dengan perbuatan para hamba berdasarkan niat takarub atau mendekatkan yang disyariatkan seperti doa, nazar, kurban, raja atau pengharapan, ragu, tawakal, rohbah atau senang, rohbah atau takut, dan inabah, kembali atau tobat. Dan jenis tauhid ini adalah inti dakwah para rasul, mulai dari rasul yang pertama sampai rasul yang terakhir. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah tauhid itu. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antara orang-orang yang telah pasti kesehatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Quran Surat An-Nahl ayat 38. Kemudian yang selanjutnya menurut Ja'far bin Jarir, Allah adalah yang mengikat aktivitas seorang muslim. Kata Allah adalah yang diibadahi oleh segala sesuatu dan oleh semua ciptaannya. Dalam riwayat lain, Abdullah bin Abbas berpendapat bahwa Allah adalah yang memilih hak untuk diibadahi oleh semua makhluknya. Bahkan Isa bin Maryam pun ketika disumpah oleh ibunya masuk Islam berpendapat Allah adalah Tuhannya, Tuhan. Sehingga dari pengertian-pengertian yang sudah disebutkan tadi dapat disimpulkan bahwasanya tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyangkutkan Allah Subhanahu wa taala, meyakini dengan melakukan ibadah seperti doa, berkorban, bertaubat, bernazar dan lain-lain hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian macam-macam tauhid yang ketiga ada asma wa sifat. Definisi asma wa sifat, istilah asma wa sifat terdiri dari 3 kata bahasa Arab, yaitu asma, wa, dan sifat. Kata asma adalah bentuk plural dari kata isim yang artinya nama, sedangkan wa adalah dan, sedangkan sifat adalah bentuk plural dari sifat yang artinya sifat. Isim sebagai bentuk singular dari asma juga dapat dirumuskan sebagai sesuatu yang menunjukkan makna bagi dirinya tanpa diri dengan salah satu zaman yang 3, yaitu masa lalu, masa sekarang, dan yang akan datang. Atau juga dapat diartikan dengan ungkapan bahwa isim adalah susunan huruf yang menunjukkan atas makna tunggal. Sedangkan sifat adalah bentuk plural dari kata sufah yang artinya sebagaimana disebutkan dalam Al-Mu'jam Al-Wasit, yaitu kondisi yang menggambarkan sesuatu berada di atas kondisi tersebut seperti hitam, putih, ilmu, dan Tuhan. Jadi dapat diartikan bahwasanya asma wa sifat adalah nama-nama dan sifat-sifat. Sedangkan secara istilah syar'i maka asma wa sifat pasca digandengkan dengan tauhid adalah mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Tauhid asma wa sifat juga merupakan penegasan Allah Ta'ala dengan sifat-sifat yang menjadi miliknya, juga nama-namanya dalam kehidupan seorang muslim. Pengertian asma wa sifat ini sangat erat kaitannya karena sudah pasti akan senantiasa menjadikan hatinya hidup dengan iman, mengagungkan nama Allah. Dengan tauhid berarti kita meyakini bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan dalam tauhid asma wa sifat adalah sebagai berikut. Yang pertama ada menetapkan semua nama dan semua sifat, tidak menafikan dan menolaknya. Yang kedua, tidak melampaui batas dengan menamai atau mensifati Allah di luar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak menyerupakan Allah, nama dan sifat Allah dengan nama dan sifat makhluknya. Dan yang keempat, tidak mencari tahu tentang hakikat bentuk sifat-sifat Allah. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntutan asma dan sifatnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam penjelasan saya kurang memahamkan atau ada kekurangan yang lainnya, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.